Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami kelompok 2 akan membawakan materi tentang konsep kepemimpinan operasional. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu M. Rizky Fananda. Dan rekan-rekan saya, Carmelo Tampu Bolon, Cindy Wulandari, Dini Fitriani, Putri Ayu Maisarah, dan Tasya Salsabila Brutu. Kita masuk pada penjelasan yang pertama tentang kepemimpinan operasional. Operasional merupakan salah satu instrumen dari suatu riset, karena merupakan salah satu tahapan dalam suatu proses pengumpulan data. Kepemimpinan operasional adalah sebagai bentuk kepemimpinan yang berfungsi sebagai pengawalan atas kebijakan yang diambil pemimpin dan lembaga. Pengawalan akan bersifat kontrol dan sekaligus sebagai pendampingan atau partner. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang ciri dan kompetensi kepemimpinan operasional. Yang pertama, membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas, dan bertanggung jawab memimpin lembaganya intensitasnya. Yang kedua, membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan orientasi. Yang keempat, melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisiensi. Yang kelima, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi kepemimpinan operasional. Ada 5 fungsi yang terdapat di dalam fungsi kepemimpinan operasional. Yang pertama, fungsi konsultasi. Terkadang pemimpin juga sangat memerlukan bahan pertimbangan yang lebih baik, sehingga keputusan ataupun strategi yang dibuat olehnya benar-benar tepat dan mendatangkan dampak positif bagi lembaga atau organisasi yang dipimpinnya. Kedua, fungsi instruksi. Fungsi instruksi ini membutuhkan komunikasi yang sifatnya satu arah, yang mana pada intinya pemimpin perlu menginstruksikan apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi yang ia pimpin. Kemudian ada fungsi pengendalian. Seseorang akan dinilai memiliki kepemimpinan yang baik ketika ia mampu mengatur atau mengendalikan apa yang dilakukan oleh anggotanya dengan terarah serta tetap dalam koordinasi yang efektif. Yang keempat, ada fungsi partisipasi. Dalam program-program yang telah direncanakan oleh pemimpin atau organisasinya, terkadang ada beberapa orang yang bersikap acuh tak acuh dan bahkan merasa bodoh amat dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka dari itu, salah satu fungsi operasional pemimpin ialah untuk membuat semua orang yang ada dalam organisasi mau terlibat atau berpartisipasi. Dan yang terakhir, fungsi delegasi. Seorang pemimpin belum tentu bisa ada setiap saat, maka terkadang ia perlu mendelegasikan wewenang tersebut kepada orang lain. Artinya, pemimpin melimpahkan wewenang yang seharusnya hanya dimiliki oleh pemimpin untuk diemban oleh orang yang dipercaya oleh pemimpin tersebut. Sekarang kita memasuki materi yang keempat,
yaitu tentang contoh kasus kepemimpinan operasional. Di sini kami mengambil contoh kepemimpinan operasional di lembaga pendidikan. Misalnya, di lingkungan unit fakultas suatu perguruan tinggi, pimpinan fakultas atau biasa disebut dengan dekan dapat mengarahkan dan memperbaharui perilaku semua unsur dalam lingkungan fakultas mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi telah disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Pimpinan fakultas dapat merumuskan tata pamong yang bersifat implikatif di setiap unit kerja. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas atau fakultas yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Kepemimpinan dapat memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur. Pola kepemimpinan yang diterapkan diantaranya 1. Prinsip partisipasi demokratik dalam semangat kebersamaan. 2. Pendekatan sistem. Pimpinan menjaga kekompakan antar subsistem dan hambatan ditelusuri kemudian dipecahkan secara transparan. 3. Prinsip pemberdayaan melalui manajemen steering, di mana pimpinan memberikan kebebasan berinovasi dan berkreasi pada bawahan, kemudian mengarahkannya. 4. Memperhatikan. Kebijakan diarahkan kepada multiplier efek bagi keseluruhan program. Mekanisme evaluasi dan kontrol berorientasi. Dalam menjamin mutu pembelajaran, dilakukan melalui kontrol presensi perkuliahan yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, melalui jurnal perkuliahan dan absensi kehadiran dosen. Sementara, untuk menjamin mutu lulusan fakultas atau prodi tersebut, dilakukan kontrol dengan mengajukan pernyataan secara informal kepada alumni yang meminta legalisir ijazah yang terkait dengan proses belajar dan mengajar yang pernah dilakukan sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.